yakin mah ke dalam sendirian. Lu tenang aja. Gua nggak pernah merasa sendirian. Selalu ada yang menemani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Medai Tasik dimanapun Anda berada. Selamat wayah gini lah pokoknya namanya. Karena kalau sekarang kalian nonton tuh kapan aja, bisa sore, bisa siang, bisa malam, bisa kapanpun. Jadi selamat wayah kieu. Dan mungkin penasaran ada siapa di sebelah kanan saya. Dan ini adalah sebuah piagam atau tanda terima kasih dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang mengucapkan hatur nuhun sama Bapak Kades, di mana kepala desa yang satu ini biasa di Tasikmalaya sih manggilnya Pak Kuwu gitu ya. Itu merupakan salah satu profil figur dari sukses story penyelenggaraan pemerintah desa dalam penguatan kelembagaan dan kualitas belanja desa gitu kan, di dalam program penguatan pemerintahan dan juga pembangunan desa. Dan ini merupakan kisah dalam negeri yang sudah masukkan ke dalam sebuah film dokumenter dan sempat juga menggelitik keinginan dari seorang sutradara, yaitu Hanung Bramantyo. Nanti kita kasih cuplikannya nih seperti ini. Di sini gue mau ketemu seseorang yang bikin gue tergelitik pengen tahu siapa dia dan dari mana dia. Yang namanya keluar dari kaki Galunggung udah siap. Secara lahirnya, secara batinnya udah disiapin. Karena menginjak ke satu daerah itu banyak tantangan. Kalau kita membleh mungkin kita duluan yang apes. Lelaki di hadapan gue ini adalah seorang kepala desa Mandalagiri, Kabupaten Tasikmalaya. Dulu biasa keras di lapangan, sekarang mengayomi masyarakat. Dialah sosok yang mengubah desanya yang dulu tertinggal menjadi lebih baik. Alright Pak, tadi kita udah lihat cuplikannya seperti apa. Kira-kira kalian nih agak penasaran gitu ya, siapa sih sosok yang satu ini gitu kan? Dimana kita kalau mengenal sosok kepala desa itu biasanya mereka yang kelihatannya datar-datar aja gitu kan. Tapi menurut banyak cerita, Bapak yang satu ini itu perjalanannya luar biasa. Selamat wayah Bapak Dari. Selamat wayah. Terima kasih saya sudah di komunikasi, bahkan konsultasi. Perkenalkan dulu, nama saya Dadi Leo. Ya, diperkenalkan. Dulu Kades Mandalagiri, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Alhamdulillah terpilih menjadi jawara desa untuk di film kemarin. Alhamdulillah dapat dari Sekjen Kementerian Dalam Negeri, bahkan dihadiri oleh tokoh-tokoh petinggi Republik Indonesia di Tamrin. Alhamdulillah kemarin saya dapat ini. Dapat penghargaan ini ya. Dan penghargaan ini tentu sebuah kebanggaan untuk seorang kepala desa yang sudah berhasil membangun desanya. Dari yang selama ini terdengarnya biasa-biasa desa tersebut ya Pak ya, di Mandalagiri itu. Tadinya biasa-biasa aja. Bahkan tertinggal Pak? Tadinya tertinggal, tapi alhamdulillah hasil kerjasama masyarakat, para tokoh RT RW, lembaga DPD LPM, Karang Taruna dan BUMDes, alhamdulillah bisa mengangkat potensi daerah dari kampung leleknya, kerajinannya, kampung kerajinan, terus hasil alamnya seperti gula aren. Alhamdulillah, bahkan keseniannya saya angkat, ada gondang. Ya alhamdulillah itu udah terangkat oleh kementerian, makanya saya mungkin tadinya orangnya jalanan, terus sedikitnya bisa bersama-sama dengan masyarakat, bersatu, berpadu untuk membangun desa, menjadikan satu sejarah desa jawara. Menjadikan desa jawara seperti itu ya. Dan ini tentu sangat menarik Sobat Medai Tasik kalau misalnya tadi dikatakan
Pak Kades bahwa lahir dari jalanan, kemudian bisa jadi seorang kepala desa seperti itu. Ini gimana awal mulanya nih Pak? Jadi saya sebagai orang jalanan, orang gak benar, pecandu minuman-minuman, atau mungkin gimana lah orang-orang gak benar di jalanan, pernah saya lakukan. Terus saya pulang dari kota, dari Banten, dari Tanjung Priuk, Sukabumi, Bogor, Timur, kembali ke daerah, melihat di daerah, oh gini potensi di daerah, di desa kami ini perlu saya sama-sama untuk membimbing saya masyarakat, karena masyarakat itu mayoritas orang benar, kalau saya orang gak benar. Saya ingin berbakti ke masyarakat, menjadi jongos, menjadi pembantu, untuk menciptakan desa kami itu sedikitnya sejahtera. Dari lintah daratnya, dari rentenirnya, ya alhamdulillah bisa mengurangi. Oh iya, dan persoalan rentenir di berbagai daerah itu memang luar biasa ya, merangsek ya Pak ya, sampai ke desa-desa gitu ya Pak. Alhamdulillah. Ini banyak. salah satu hal yang jadi kekhawatiran waktu itu ya. Ya itulah. Akhirnya mendorong menjadi kepala desa. Menjadi kepala desa. Alhamdulillah. Mungkin karena saya terbuka ke masyarakat, bahkan masyarakat sudah mengetahui perilaku nggak benar, orang nggak benar saya itu, istilahnya bukan nyombongkan diri, istilahnya mantan lah, mantan, pecandu narkoba, pecandu miras. Ya alhamdulillah sampai saya ke masyarakat setetes istilahnya miras ke tenggorokan saya, sengaja saya minta jangan dikasih rezeki, bila perlu seumur hidup, bila perlu mati di pinggir jalan. Nah, bagaimana nih? Menarik sekali. Kumaha tah masyarakat Mandalagiri akhirnya bisa menerima seorang kades yang mantan orang jalanan, atau misalnya narapidana, bahkan juga dikatakan demikian ya, karena berbagai media juga sudah pernah menyatakan bahwa ini sebuah pencapaian dari seorang sosok karakter yang unik gitu, untuk menjadikan desanya lebih baik gitu. Gimana waktu awal-awalnya Pak? Waktu awal saya dekat dengan masyarakat, saya terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Saya sebagai gimana lah, sebagai orang jalanan, masyarakat tahu istilahnya duel dan duel, istilahnya di jalanan. Masyarakat tadinya ketakutan. Jangan-jangan masyarakat perangkat desa aja, gimana kalau dipimpin sama seorang preman? Wah, bakal terjadi apa ya. Alhamdulillah saya menjalankan istilahnya roda pemerintahan. Saya bilang ke para perangkat desa, dari sekdes, kaur keuangan, kaur perencanaan, kasih desa semua, yuk, sebodoh-bodohnya kamu, sepinternya saya. Kalau saya ini orang jalanan, pinter orang jalanan dari segi mabuk-mabukan, duel, istilahnya orang jalanan. Tapi untuk ke pemerintahan, nol. Tanpa bimbingan kalian semua, tak mungkin bisa berjalan. Ya, alhamdulillah, saya terbuka, transparan, menerima. Bahkan saya istilahnya lengser dari desa juga, dia itu merasa kangen, merasa keberatan. Tapi yuk kita sama-sama membaktikan diri, udah tercapai begini juga. Tolong titip ini, istilahnya bukan istilahnya yang begininya harganya berapa, tapi untuk menginjakan berjabat tangan dengan orang-orang pejabat tinggi, apalagi sampai punya plakat hadiah begini, satu kebanggaan buat saya. Dan ini dorongan dari masyarakat. Dorongan dari masyarakat, akhirnya Bapak sampai ke sana ya. Iya. Dan Dirjen Pembinaan Desa juga akhirnya melirik seorang Daddy Leo. Saya ingatnya kalau Lewaldi aja, itu mau penyanyi dangdut. Sebentar. Perjalanan pada Daddy Leo ini tentu tidak mudah Pak ya? Wah, tidak mudah. Banyak liku-likunya. Seberapa banyak waktu itu orang yang menentang? Yang menentang mungkin jangan-jangan istilahnya satu desa. Satu desa menentang. Satu kecamatan juga pasti menentang. Satu kecamatan itu di Kecamatan Pada Kembang ya? Lewisari. Oh ya, Lewisari. Sorry. Kecamatan Lewisari, bahwa satu kecamatan itu menentang. Tapi pada akhirnya ya, jadi juga. Alhamdulillah banyak menentang. Ya tadi itu dibilang mau jadi kepala desa, ini mau merusak masyarakat, mungkin pandangannya korupsi atau gimana, pemerasan atau gimana. Tapi alhamdulillah karena saya ingin terbuka, segat dengan aturan, dengan undang-undang yang udah disahkan pemerintah untuk pembangunan desa transparan, jelas ke masyarakat.
jangan ada yang ditutup-tutupi. Bahkan berbakti saya itu siang malam saya sekolah berapa jam, insya Allah saya terus. Bahkan saya menghilangkan ada KKN kecil-kecilan dari segi bikin KK, KTP, akte, SKTM. Saya instruksikan ke perangkat desa, siapa yang main-main model begitu, saya tidak segan-segan melaporkan apakah saya yang masuk penjara, apakah kamu yang masuk penjara untuk pemerasan rakyat kecil. Ya, alhamdulillah bersih di desa kami, makanya diterapkan TSS itu di kuasa. Apa TSS? Begitu datang itu tegur, sapa, senyum. Jadi begitu ada masyarakat mau bikin apa itu langsung bagian istilahnya yang menerima pelayanan, coba pelayanan datang, Bu mau bikin apa, Bu Bapak mau bikin apa, ditegur sambil senyum, silahkan duduk. Itu harus dan wajib. Itu wajib. Kalau tidak melakukan itu jangan harap teguran saya keras. Ya itulah. Oke, di lingkungan pemerintahnya sudah bisa melakukan sesuatu yang awalnya mungkin tidak dilakukan gitu ya. Seperti misalnya tegur, senyum, sapa tersebut, dan kemudian tadi mencoba untuk menghilangkan pungli juga kan? Iya. Daripada kamu yang masuk penjara atau saya yang masuk penjara. Seperti itu ya. Karena ingin menerapkan aturan disiplin, karena rakyat itu rakyat kecil. 5.000 perak itu berharga buat rakyat di kampung saya ini, berharga 5.000 perak. Ini sepertinya buat SKTM ada sepertinya pungutan 5.000 perak, berat dibelikan untuk misalnya garam, cengek atau cabai atau terasi, kan bisa buat makan. Jadi kita nggak bisa memberi dari pelayanannya, ya. Saya memberi, ya itu menerapkan TSS itu yang saya terapkan. Alhamdulillah sampai saat ini anak-anak disiplin, waktu pulang harus disiplin, karena kita itu menerima rezeki dari masyarakat. Oke. Nah, pernah cerita suatu waktu, nggak apa-apa, open aja di sini kita ya. Ya, boleh, open aja. Ini tentang kenapa di desa Anda itu banyak sekali stunting. Di desa iya, banyak dalam statistik itu. Di statistik cerita aja gitu kan, bahwa memang kita naikin aja gitu jumlah stunting ini, biar apa? Biar bayi-bayi atau mereka yang kekurangan gizi itu stunting itu. Ya itu paling terbanyak saya. Paling terbanyak. Kenapa? Cerita ini menarik ini. Biar saya berani tanggung jawab. Berani tanggung jawab dikarenakan apa? Banyak yang orang kampung saya itu kurang gizi. Biarpun tidak keadaannya istilah mau normal mau tidak, masukin aja saya. Gitu. Biar proses hukum saya siap. Oke, waktu itu ya. Yang penting jangan dimakan sama saya. Ya kemarin itu 131 stunting. Desa-desa lain paling 30-40. Tapi keadaan kan dari pemerintah membagikan rezeki untuk masyarakat, pertumbuhan anak itu jangan dilihat stuntingnya. Karena kalau anak dari kecil udah masukin gizi kan, dari IQ, dari otak, pemenuhan gizinya harus dipenuhi, harus dipenuhi. Iya. Karena memang harus merata gitu. Iya, karena ya itulah, saya sebagai kepala desa sebenarnya tantangan berat dengan masyarakat itu banyak yang pro, yang kontra, yang kontranya, yang tidak kebagian, yang pro-nya, yang kebagian harus gimana? Karena dari RT lari ke desa harus gini, ya saya terima dari itu mah pemerintah mungkin melihat, ya disitulah ke pemerintah itu harus cross check dulu, makanya ada yang wajib, yang tidak, yang layak, yang tidak. Itu contoh yang layak, oh ini mah layak menerima bantuan, ya saya makanya sekarang ke bagian Kesra, coba ke RT, ke Punuh, Kadus, tolong yang layak dan yang tidaknya laporan. Itu demi pemerataan. Ya, luar biasa ya. Kalau misalnya kita melihat gelagat di berbagai daerah nih, kadang-kadang gini nih Sobat Balik Tasik, ada yang mengaku bahwa dirinya bisa berbuat banyak untuk daerahnya, tetapi pada kenyataannya enggak gitu kan. Tapi Pak Kades yang satu ini, dia merasakan bahwa dirinya, saya pernah suatu saat ngobrol bersama beliau itu beberapa kesempatan yang lalu, katanya bahwa
Pak Kades ini merupakan kades terbodoh gitu. Saya ini kades terbodoh gitu. Tapi saya pikir dengan mengatakan begitu bahwa Anda sudah melakukan hal yang paling waras gitu kan untuk di pemerintahan desa sehingga mendapatkan juga penghargaan dari pemerintah seperti itu, Pak. Ya, saya sudah bicara sampai ke pejabat tinggi, kepala desa paling bodoh, paling blow on. Saya se-Indonesia bukan Mengakui seperti itu. Mengakui saya orang bodoh, tapi kebodohan saya itu gimana caranya supaya saya mengerti. Mau ke pemerintahan tingkat kabupaten, tolong saya bimbing. Karena saya tadinya kan dibilang orang jalanan. Jadi kalau orang jalan itu tidak tahu tatanan ke pemerintahan. Saya takutnya salah melangkah, mungkin lebih fatal karena basic saya orang jalanan, orang preman, orang nggak benar. Kalau melakukan hal istilahnya yang nggak benar, wah tambah ini orang nggak benar. Tapi sedikitnya saya itu karena orang bodoh, orang nggak bisa apa-apa. Gimana caranya untuk meraih prestasi dari kebodohan saya itu? Ya, berpikir belajar dari situ, Pak ya. Ya belajar dari situ belajar. Ya alhamdulillah mungkin dari kebodohan saya sampai terjadilah mendapatkan istilahnya anugerah dari istilahnya Kementerian Desa. Jadi ingat Steve Jobs, sahabat Metasik, tetaplah merasa lapar, tetaplah merasa bodoh gitu ya. Karena kalau misalnya bukan merasa lapar, maksudnya merasa lapar itu tetaplah lapar agar kita juga mencari sesuatu. Tetaplah bodoh agar kita mendapat prestasi, mendapat masukan-masukan gizi buat otak kita gitu ya. Alhamdulillah. Prinsipnya mungkin seperti itu ya. Ya itu ya prinsipnya, karena dari kebodohan saya itu gimana caranya saya ditekan oleh masyarakat. Dari kebodohan saya, yuk kita sama-sama, yuk kita bareng ciptakan di lapangan kerja itu. Tak perlu merantau ke kota, ke jauh ke sana kemari. Apa yang akhirnya Anda waktu itu memutuskan kembali ke desa dan insaf misalnya? Karena di desa itu di masyarakat itu banyak potensi. Oh itu banyak potensi dari keseniannya, kerajinannya, istilahnya peternakan banyak. Nah disitulah jangan terlalu mengandalkan bantuan dari pemerintah. Di tempat kami itu bambu ada, maka untuk perikanan air normal banyak yang punya kolam. Terus aren-aren banyak di saya itu. Kenapa? Jangan sampai saya itu makanya bisa tegaskan ke itu pembikin aren, kalau masuk tengkulak jangan harap saya tutup akses. Karena apa? Tengkulak yang enak. Kalau ke perorangan banyak saya salurkan sampai mau kemana, ke pasar contoh ayeuna di Cipanas itu gula-gula aren kan lumayan harganya. Kalau di Cipanas sepertinya 25, kalau tengkulak kan cuma 19.000. Kita lari di pasar, di mana jual sampai anak-anak muda. Ada dari contoh jangan dibawa semua ke kota. Kelapa muda di sini banyak. Kelapa muda sambil jualan gimana? Alhamdulillah kerajinan jari beseknya dari apa? Alhamdulillah. Jangan istilahnya larinya kerajinan 100% dari kampung saya. Kok yang punya nama siapa? Orang lain. Ada kerajinan di mana ya? Tempat kerajinan kan tahu sendiri Bapak juga. Padahal mah kerajinan 100% di wilayah kami ada. Tidak terbawa itu nama desa. Potensi apa yang paling menonjol yang kemarin selama berapa tahun menjabat? Menjabat 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun menjabat. 4 tahun dan sekarang masih menjabat atau sudah di sekarang dialihkan? Saya mengajukan berhenti alhamdulillah di ACC karena saya mungkin sekarang mau mencalonkan lagi. Jadi kasih sayang itu jangan satu desa, bukan satu kecamatan, mungkin nantinya 6 kecamatan. Oke, untuk dapil 2. Untuk dapil 2 di Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya. Ini menarik. Motivasinya kasih sayang itu jangan cuma buat satu desa. Iya. Tetapi kalau bisa untuk satu daerah pemilihan. Daerah pemilihan. Oke, luar biasa. Banyak potensi lah yang perlu digali. Dari tiap-tiap desa, tiap kecamatan banyak potensi, banyak potensi. Cuman kita mengarahkannya harusnya gimana? Yaitu dari kebodohan saya itu gimana? Nih nama kerajinan. Bahkan saya udah menciptakan kampung lele. Apa kampung lele? Ini yang paling menonjol. Menonjol sekarang yang kerajinan menonjol, aren menonjol, terus kampung lele ada perikannya. Bahkan sekarang itu mau menjadikan udah mulai bergerak abon lele.
Kebun lele. Kebun lele. Dari apa namanya hulu ke hilir, nanam, istilahnya mijahkan, sampai akhirnya diolah menjadi untuk makanan, makanan. Produk jadi. Masih sama Pak Kades yang punya sukses story dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Nah kemarin ini tanggal berapa tuh waktu premier di mana sih tempatnya? Di teater itu di Tamrin itu, teater Jakarta itu. Tamrin ya. Di sana Hanung Bramantio-nya ada? Kemarin pas lagi sakit cuman dari kementeriannya, sekjennya, terus Palawade itu Laude ada. Terus banyaklah semua orang-orang pejabat tinggi yang hadir, yang menyerahkan ini duplikat istilahnya, piala lah istilahnya. Nah dari banyak kepala desa sebanyak apa kemarin jumlahnya? Cuman 4 desa. Cuman 4 desa yang masuk kemarin di Jawara Desa. Oke. Di Jawara Desa. Dari Kabupaten Tasikmalaya ada yang mendampingi? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya mungkin ya itulah karena saya bodoh, tiba-tiba datang harus kemana saya laporan. Kalau yang lain mah ya mungkin ada yang mendampingi. Kan ini mungkin media-media misalnya Ajur juga sudah memblow up ini belum. Makanya saya tuh kan groginya apa ke sana. Udah biasa saya orang jalanan, berpakaian juga jalanan, batu cincin segala macam dipakai. Sekarang kan udah kembali ke figur cermin masyarakat. Saya itu berpikir kalau ke sana pakaian seperti Okem kan lain lagi seperti dulu. Akhirnya menyesuaikan, saya pakai batik gitu ya, pakai kopiah karena saya menghargai. Siapa lagi sekarang itu udah mengerti untuk menghargai diri saya tuh kalau bukan saya sendiri. Kalau dulu mah jangan-jangan dihargai orang lain, saya juga diri sendiri saya tidak menghargai diri saya sendiri. Yaitu ya kembalilah itulah. Jadi drastis dari jalanan sekarang dekat dengan masyarakat harus bisa menyesuaikan. Tapi udah mulai nyaman dengan pakaian-pakaian yang formal misalnya gitu kan, harus berkemeja kemudian bertopi. Kalau sebenarnya mah menerima gak menerima, karena biasa kaos, rompi atau jaket, aksesori semua, kalung semua dipakai. Sekarang tiba-tiba istilahnya harus drastis kembali ke masyarakat. Oke. Ke soal film yang digarap sama Hanung Bramantio, di situ ceritanya gimana sih? Kena tembak atau apa? Di trailernya kelihatannya seperti itu. Iya. Ya mungkin kehidupan saya dari jalanan, istilahnya mabuk-mabukan, diskotik istilahnya. Kalau dulu ya diskotik, kalau sekarang itu ada apa di Tasik mah belum pernah saya mah. Sesudah pulang dari merantau nggak tahu yang namanya ada KP-KP atau apalah yang di Tasik gitu, belum pernah. Kalau dulu kan saya itu dari diskotik besar, dari Priuknya, dari kotanya, dari mana sampai ke Banten, ke Anyer, ke Legon, semualah dialami. Kan tidak ada manfaatnya. Sampai saya kaki pincang, mungkin yaitu akibat kesombongan saya, ketololan saya, keberanian saya. Ya itulah. Apa sih itu ya? Kebalnya hilang waktu itu ya? Nggak ada yang kebal. Nggak ada yang kebal. Nggak ada yang kebal. Cuman mungkin berani aja. Karena menginjakan kaki dari kaki Galunggung udah siap segala sesuatu. Waktu itu keluar dari Galunggung. Kaki Galunggung udah siap. Karena itu usia berapa waktu keluar waktu itu? Dari tahun 1900 pokoknya nama tahun 83. 1983 setelah Galunggung meletus ya, 1 tahun ya. Bahkan dari sebelumnya juga udah merantau. Udah merantau, udah kesana kemari. Dan waktu itu kaum urban itu memang seperti di film-film nampaknya agak keras-keras gitu ya. Kalau misalnya ke ibu kota gitu. Ke ibu kota kita istilahnya kita nggak ada nyali, buat apa ke kota? Nggak bisa makan. Ya otomatis paling jadi kuli panggul. Kalau saya kan nggak mau jadi kuli manggul, maunya ya enak. Gimana caranya numbangkan orang? Ya itu. Akhirnya tapi tidak difokuskan dari terminal ini, istilahnya kita bikin sensasi aja. Nama Dadi Leo masuk lagi Sukabumi, dari Sukabumi kota
sampai Selabin Tanah semua, siapa yang nggak tahu saya istilahnya dulu. Sampai ke Bogor. Di Sukabumi pernah berapa tahun? Sukabumi lama, lumayan ada 5 tahun. Yang paling lama di Banten. Di Banten Di lama. Banten lama. Sukabumi dulu masih terminal yang lama itu ya? Masih Terminal yang sebelah lama Sudirman ya? yang masih biasa megang, bukan megang dulu, Kapitol tempat nongkrong. Oh, oke, Kapitol. Selabin Tanah tempat nongkrong. Di shopping center gitu ya? Ya sampai Sukaraja. Tadi Leo, ya insya Allah kalau ke sana mungkin banyak masih yang kesana. Saya oke, Bang Sukabumi. Sampai Pelabuhan Ratu ke Pelabuhan sana. Ratu, ya. Sampai tembus Cipanas, Pelabuhan Ratu, Cibareno, masuk ke Bayah ke sana. Tahu lah merantau. Ya. Apa yang membuat Anda sadar bahwa ternyata hidup ini harus baik, harus memberikan manfaat terhadap orang banyak? Ya itulah, saya melihat kepedihan masyarakat. Oh gitu. Saya menindas orang-orang kecil, apalagi orang besar dulu. Tapi menindas itu ya di terminal, bukan di door to door di lapangan biasa. Bukan menindas. Jadi di terminal itu ingin punya jatah aja. Ingin punya jatah. Bukannya jatah aja. Ujuk-ujuk aja gitu ya? Ya gimana caranya? Okay. Supaya punya jatah, ya itulah resikonya. Hidup dan mati. Tetapi ternyata ada anti klimaks, menyadari bahwa orang itu ada empati gitu. Ya. Apa yang menyadarkan? Ada nggak kasus apa yang menyadarkan pada akhirnya? Saya yang menyadarkan diri Melihat apa gitu, kepedihan siapa gitu yang akhirnya ternyata mereka itu seperti itu pedihnya. Gitu. Jadi kepedihan saya sampai pulang kampung, sampai mengeluarkan air mata hanya satu, ibu dan ayah, Ibu bapak dan ayah. jeung emak. Itu yang jadi kebanggaan saya. Mau jadi apa, sampai ibu saya, bapak saya mengeluarkan air mata karena kebrutalan saya, kasar orang Sunda mah teu benar, jadi jelema teu benar. Indung ngaluarkeun cimata, bapak mengeluarkan cimata, ibu sampai menangis, bapak sampai menangis. Lihat perilaku hidup saya itu brutal di jalanan. Disitulah saya itu kembali dilahirkan dari rahim ibu itu suci, bukan orang pemabuk, bukan orang tukang duel. Nah itulah yang menyadarkan diri itu dikarenakan ayah dan ibu, emak dan bapak. Sadar bahwa ada orang tua yang harus dibanggakan. Nah itu banggakan. Oke. Makanya sekarang itu sama ibu, bapak kan udah meninggal. Nah, bapak udah meninggal, tinggal ibu, ya siapa lagi? Hanyalah satu-satunya. Istilahnya dewi di dunia itu hanyalah ibu dan bapak. Nah, itu yang perlu dipunjung, dipuja, bukan keramat yang dipuja. Kalau dulu ya iya, keramat apa, dukun apa saya layani, istilahnya cari apa, ilmu apa saya cari dulu. Bukan ibu saya, bukan bapak saya, tapi yang dirasakan lebih manfaat doa ibu dan bapak. Kediaman di sini Pak ya? Iya. Kediaman. Itu ada mobilnya. Wah, mobilnya ada di Leo warna kuning. Ada nomor 2-nya. Memang nyalon dari partai apa? Saya nyalonkan dari Partai Golkar untuk DPRD Kabupaten Tasikmalaya Dapil 2 nomor urut 2. Sekarang udah mulai kampanye ya? Udah mulai. Udah mulai kampanye. Kemana aja kampanye? Ya mungkin door to door, ke sohib aja lah. Karena mungkin saya utamakan yang dekat-dekat dulu. Seberapa banyak uang Anda? Kalau misalnya Anda harus nyalon itu harus banyak duit loh. Saya membuktikan. Kalau dibilang punya duit, punya 1.000-2.000 mah. Tapi kalau seperti yang lain mah dari mana? Sekemampuan saya aja. Sekemampuan saya aja. Sekemampuan aja. Oke. Tadi motivasinya karena cinta harus dibagi gitu ya? Nah, iya, cinta itu bukan untuk satu daerah, bukan satu desa, tapi cinta itu untuk siapa manusia yang akan di muka bumi perlu dicintai. Oke. Dan misalnya kalau tidak punya uang buat nyalon seperti itu kan orang-orang pada tahu nih ya harus nyalon gitu memang kos politiknya besar sekali itu. Pak Kades sendiri, oh ya sekarang udah nggak Pak Kades ya? Bukan. Pak Dadi sendiri gimana Pak? Dengan modal misalnya Pak Dadi itu nggak ada duitnya misalnya gitu.
pemikirannya kayak gimana menanggapi? Ya kembalilah doa dari ibu yang masih ada. Kedua, istilahnya saudara-saudara dan masyarakat bisa melihat menilai apakah mau 50.000 5 tahun, apakah kasih sayang untuk selama-lamanya. Itu prinsip saya. Memang zaman sekarang tak ada duit, tidak jalan, nggak bisa begitu. Tapi Bapak ingin membuktikan bahwa money politik tidak menjamin. Tidak menjamin ya? Tidak menjamin. Karena orang-orang sudah pintar sekarang ya? Iya, masyarakat yang ada uangnya atau gimana, ya silahkan lah. Ada yang memilih saya, terima kasih. Tidak, ya kita tetap aja berbakti itu bukan jadi dewan aja, bukan jadi kepala desa aja. Mantap ya. Orang Galunggung teh ya tuh. Ini tuh teman-teman BPD Tasik, kepala desa yang kemarin saya apruk-aprukan sama Andi ngebolang di sana gitu, yang bikin desa wisata yang kemarin kerjasama sama Stikes Respati ya? Stikes Respati. Ada ceweknya banyak kemarin, anak-anak mahasiswa. Cumannya kan kalau mahasiswa itu masih kecil. Kalau saya kan udah tahu diri kan, di atas 50 tahun. Masa? Tapi kalau sama saya ada yang mau, oke. Yang penting jangan dibawa umur. Iya, bicara tentang lawan jenis, ini gimana kisah percintaan Anda waktu itu? Saya udah beberapa kali menikah udah beberapa kali. Oh, ini yang keberapa kalinya? Yang ini mungkin nggak tahu 20, nggak tahu berapa. Oh my god, ternyata 20 lebih. Ya, mungkin lebih 20. Itu asli, Pak? Asli, yang ditikah. Oh, yang ditikah 20. Yang nggak ditikah lebih banyak lagi. Itu mah udah asing lagi, namanya preman kan. Yang namanya preman. Jadi udah 1 tahun, 2 tahun cerai, tapi sekarang dapatkanlah bidadari. Sampai udah semoga sampai akhir hayat. Sekarang udah menjalani 16 tahun dengan istri yang sekarang, ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah tidak tergiur lagi, tapi tetap mata mah harus melihat mah sayang, kalau nggak dilihat sayang. Boleh tanya saya. Kalau misalnya yang sekarang ini apa yang membuatnya jatuh cinta ke sosok Dadi Leo ini? Ya mungkin nggak tahu apakah saya kayak Arjuna atau gimana. Apakah dia melek, ngecek orang Sunda maka perempuan. Udah saya bicara gini, tapi alhamdulillah istri saya menerima apa adanya. Namanya cinta sama jodoh kan juga apa ya, nggak pandang bulu kan gitu ya. Dan itu juga salah satu berkah Tuhan, rahmat Allah gitu ya. Iya. Kita ketemu siapa, jatuh cinta di mana itu kan, dengan bagaimana bentuk sosoknya, karakternya, ya tetap kalau misalnya harus ketemu ya ketemu ya Pak. Ketemu. Terpaut usia dengan istri itu 20 tahun lebih. Terpaut usia. Berapa tahun? 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Saya kan 63, istri sekarang nincak 41. Duluan siapa? PDKT? PDKT ya namanya Arjuna. Orang Arjuna, orang preman. Laki-laki dulu. Mau diterima, makasih enggak. Harus diterima. Gimana caranya? Masih ingat dulu gimana caranya mendekati? Caranya mendekati frontal aja sama dari dulu. Nggak ada kasih sayang atau lope-lopean. Oh, nggak romantis gitu ya? Langsung aja tembak, mau ditikah sama saya. Udah gitu aja. Jawabannya? Mikir. Minggu depan mikir. Alhamdulillah akhirnya dia menerima. Saya nikah sampai saat ini. Sampai saat ini bersatu terus, semoga jangan ada kendala apa-apa. Amin. Berarti usia sekarang berapa tahun Pak Dadi? 63. Terpaut usia 20, berarti 22, terpaut 22 tahun. 41. Ya cocok lah kalau laki-laki ya. Ya cocok, saya juga nyarikan ya, yang penting jangan dibawa umur. Jangan dibawa umur. Apa yang membuat Anda rumah tangganya awet sampai sekarang? Kemudian ini adalah apa, cinta yang terakhir lah misalnya gitu. Jadi dari dulu juga yang salah saya sendiri. Karena orang mabuk-mabuk kan, istri nggak menerima. Kalau sekarang kan saya kembali ke jati diri saya itu. Siapa lagi dari dulu yang bisa istilahnya merubah hidup diri sendiri kalau bukan kita, dan didukung sama istri. Yang penting jangan saling curiga, terbuka, transparan ke istri, insya Allah bakal harmonis. Oke lah teman-teman,
Tadi saya nyumput dulu sebentar. Kayaknya suara toa sudah mulai memasuki maghrib karena kita ini ambil gambarnya itu menjelang maghrib gitu. Jadi obrolan kita akhiri dulu sampai di sini Pak ya. Ya siap. Nanti kita ngobrol lagi di bagian yang selanjutnya. Silahkan komen, like, subscribe, dan share ya. Kira-kira kalau misalnya kamu ingin tahu lebih dalam lagi sosok Daddy Leo ini, apanya yang mau dikorek gitu ya, sok kasih komentar ya. Siap, ya. siap. Sampai ketemu lagi, yuk.